Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa, puji Tuhan. Yes. Kita luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Ya, adik-adik, pada hari ini kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak William. Dan sebelum itu, mari kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita akan memulai ibadah kita. Kita menaikkan pujian I want to be your friend. I want to be a friend, a little bit more. I want to be a friend, a little bit more. I want to be a friend, a little bit more. Little bit more. I want to be a friend, a little bit more. I want to be a friend, a little bit more. I want to be a friend, a little bit more. Little bit more. Ya, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Dan saat ini kami akan beribadah kepadamu Tuhan, akan bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tadi kita sudah berdoa dan sekarang kita akan bersuka cita memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian dalam Yesus kita bersaudara. Yeay. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara. Ada sukacita dalam Yesus, ada sukacita dalam Yesus, ada sukacita sekarang dan selamanya dalam Yesus, ada sukacita. Dalam Yesus kita bergandengan. Dalam Yesus kita bergandengan. Dalam Yesus kita bergandengan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bergandengan. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Adik-adik, sebelum kita masuk firman Tuhan, ada baiknya kita tundukkan kepala kita dan lipat tangannya, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Kami dapat berkumpul di tengah-tengah gereja-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukakanlah pintu hati kami, sucikan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Kakak harap adik-adik semua sehat-sehat ya, dan dalam hati yang penuh sukacita. Nah adik-adik, sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, kakak harap adik-adik semua tetap semangat ya dalam mendengarkan firman Tuhan. Kakak saat ini ditemani oleh teman kakak nih. Ada yang tahu nggak namanya siapa? Kenalin dulu, kak, nama kakak siapa kak? Halo semua, adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Di hari yang sukacita ini, aku mau memperkenalkan diri nih. Oh iya? Iya kak. Nama kakak siapa kak? Nama aku Komit. Salam kenal ya, umur aku baru 15 tahun. Halo kak Gomet. Hari ini apa sih tema kita di Minggu Sukacita ini? Ada yang tahu nggak adik-adik? Kak Gomet, tahu nggak ya tema kita minggu ini kak? Apa ya kak? Mungkin persaudaraan ya kak? Wih, Kak Puput pintar sekali, tapi sedikit lagi. Nah, tema minggu kita hari ini adalah kasih itu sopan. Nah, adik-adik, kisah yang dialami oleh Nabi Elisa yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 25 ini menceritakan tentang bagaimana Elisa diperhadapkan dengan kondisi dicemooh di kota Betel dengan sebutan apa, Kak Gomet? Otak. Hush, kamu ini Gomet, tidak baik loh mengatakan Nabi Elisa itu botak. Tapi emang bener sih Elisa botak. Nah adik-adik, tahu nggak siapa sih Nabi Elisa itu? Ada yang tahu nggak adik-adik? Aku tahu. Apa itu Gomet? Elisa itu artinya diutus Tuhan ya kak? Salah kamu. Biar kakak terangkan nih. Elisa itu berasal dari kata Ibrani yang artinya Allah adalah keselamatanku. Dari bahasa Yunaninya itu Elisiaios atau Eliseus yang artinya Allah itu juru selamat. Artinya itu ya kak? Allah adalah keselamatanku ya kak? Benar. Nah, Elisa ini yang dipanggil dulunya menggantikan Nabi Elisa untuk melanjutkan tugas pelayanannya di Kerajaan Utara. Sebenarnya, Elisa dan Elsa ini memiliki kisah panggilan dan pelayanan yang mirip. Mereka dipilih Tuhan secara luar biasa. Nah, Elisa ini adalah seorang yang peduli dengan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya, kisah mengenai Elisa yang diceritakan di Alkitab dengan menunjukkan tanda-tanda mujizat dan nubuat-nubuatnya. Gitu ya kak? Contohnya apa sih kak? Kakak kasih contoh nih. Ada beberapa nih yang kakak buat. Yang pertama, membelah air sungai Yordan dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 14. Yang kedua, membuat air menjadi sehat untuk diminum dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Yang ketiga, mengutuk mereka yang menghinanya dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 24. Yang keempat, membuat banjir di tanah Moab dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 14 sampai 25. Yang kelima, minyak bagi seorang janda 2 Raja 4 ayat 1 sampai 6. Itu semuanya adalah karya mukjizat dan nubuat yang dibuat oleh Nabi Elisa. Wah, banyak juga ya kak karya-karyanya Nabi Elisa itu. Lebih banyak Elisa ya ternyata daripada Nabi Elia ya kak? Benar. Kalau Nabi Elia itu ada beberapa kali membuat mukjizat dan menerima nubuat dari Tuhan. Di antaranya membuat hujan berhenti dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Yang kedua, menggandakan tepung dan minyak bagi janda Sarfat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16.
Yang ketiga, membangkitkan anak janda Sarfat dari kematian. 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24. Nah, adik-adik, apa yang dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari? Mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah apa, Kak Gomet? Apa ya, Kak? Menurut aku sih, karena bertepatan dengan tema kita hari ini adalah kasih itu sopan. Yang pertama, harus menghormati dan menghargai orang lain, terutama orang tua kita, papa dan mama, saudara-saudara kita. Tidak boleh mencemooh, memboleh orang lain yang mempunyai kelainan fisik, misalnya body shaming, yang hitam, gendut, pincang, buta. Harusnya kita saling mengasihi satu sama lain, dan karena sopan merupakan sebagian dari kasih. Wah, hebat sekali Kak Gomet. Nah, adik-adik, ternyata Kak Gomet pintar juga ya. Apapun yang kita hadapi saat ini, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh mencemooh. Karena Tuhan tidak senang sama orang-orang yang mencemooh temannya ataupun mencemooh orang tuanya. Ya adik-adik. Nah, kalau begitu, sebelum kita mengakhiri cerita kita, ada baiknya kita menyanyikan nyanyian pujian dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Apa isinya Kak Gomet? Sebentar ya, Kak. Aku ingat-ingat dulu ya. Iya, aku kira kamu udah hafal Kak. Belum, Kak. Apa ya, Kak? Oh iya. Tetapi buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wih, nah adik-adik, kita nyanyikannya bersama-sama ya adik-adik. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, adik-adik, ini sekaligus menjadi ayat hafalan ya, supaya nanti adik-adik dapat mengingat di kehidupan sehari-hari adik-adik ya. Oke, Raja-Raja 3 ayat 14 sampai 25. Yang kelima, minyak bagi seorang janda. 2 Raja 4 ayat 1 sampai 6. Itu semuanya adalah karya mukjizat dan nubuat yang dibuat oleh Nabi Elisa. Wah, banyak juga ya, Kak, karya-karyanya Nabi Elisa itu. Lebih banyak Elisa ya ternyata daripada Nabi Elia ya, Kak. Benar. Kalau Nabi Elia itu ada beberapa kali membuat mukjizat dan menerima nubuat dari Tuhan. Di antaranya membuat hujan berhenti dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Yang kedua, menggandakan tepung dan minyak bagi janda Sarfat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Yang ketiga, membangkitkan anak janda Sarfat dari kematian. 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24. Nah, adik-adik, apa yang dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari? Mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah apa Kak Gomet? Apa ya, Kak? Menurut aku sih, karena bertepatan dengan tema kita hari ini adalah kasih itu sopan. Yang pertama, harus menghormati dan menghargai orang lain, terutama orang tua kita, papa dan mama, saudara-saudara kita. Tidak boleh mencemooh, memboleh orang lain yang mempunyai kelainan fisik, misalnya body shaming, yang hitam, gendut, pincang, buta. Harusnya kita saling mengasihi satu sama lain, dan karena sopan merupakan sebagian dari kasih. Wah, hebat sekali Kak Gomet. Nah, adik-adik, ternyata Kak Gomet pintar juga ya. Apapun yang kita hadapi saat ini, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh mencemooh.
Karena Tuhan tidak senang sama orang-orang yang mencemooh temannya ataupun mencemooh orang tuanya. Ya adik-adik. Nah, kalau begitu, sebelum kita mengakhiri cerita kita, ada baiknya kita menyanyikan nyanyian pujian dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Apa isinya, Kak Gomet? Sebentar ya kak, aku ngecengah dulu ya. Iya, aku kira kamu udah hafal, Kak. Belum kak. Apa ya kak? Oh iya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wih, nah adik-adik, kita nyanyikannya bersama-sama ya adik-adik. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, adik-adik, ini sekaligus menjadi ayat hafalan ya, supaya nanti adik-adik dapat mengingat di kehidupan sehari-hari adik-adik ya. Oke, Kak Gomet. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita akan masuk pada ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ada yang dihafal dan ada yang diucapkan dan ada juga yang dinyanyikan ya. Ikuti Kak Tinus. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih. Adik-adik, kita sudah menghafal ayat dan sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer pakai rekening gereja Paul Citra Grand dan bisa juga disimpan dalam amplop. Nanti kalau sudah kembali kita beribadah di gereja, adik-adik bisa membawanya dan memberikannya ke gereja atau ke kolekte persembahan kita. Ya, adik-adik mengiringi persembahan kita naikkan pujian, bawa persembahanmu. Ya, adik-adik kita akan berdoa untuk persembahan kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan kami sudah memberikan persembahan, kiranya persembahan itu sungguh menjadi berkat untuk
gerejamu di Citra Grand ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati apa yang masih ada pada kami, dan Tuhan Engkau yang terus memberkati menolong kami. Ini doa kami Tuhan Yesus untuk persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin adik-adik untuk persembahan kita ya. I want to be a friend, a little bit more. I want to be a friend, a little bit more. I want to be a friend, a little bit more. Little bit more. I want to be a friend, a little bit more. I want to be a friend, a little bit more. I want to be a friend, a little bit more. Little bit more. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar menjadi berkat dan kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu, keesokan harinya akan memulai tahun ajaran baru. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu, menyemangati, memberikan roh kepintaran agar dapat menerima segala pelajaran-pelajaran yang telah didengar dari gurunya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang sedang ulang tahun di bulan ini. Kiranya mereka dapat berkat dari Tuhan, diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki bagi adik-adik sekolah minggu. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada bangsa dan negara kami yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan mampu untuk memberikan kebijaksanaan kepada bangsa dan negara kami ini, agar kami dapat bersukacita di rumah kami dan mampu untuk terus berjaga jarak, agar menggunakan masker setiap kali kami keluar rumah. Kami panjatkan doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui perantara Kristus Yesus yang telah mengajarkan anak-anaknya, murid-muridnya berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik.